Shalom sahabat blessing. Selamat kita ketemu kembali dalam renungan hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Kita semua dalam kasih-Nya Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu pada saat ini kita akan mulai dengan renungan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Renungan hari ini dengan judul Percaya adalah Kunci Mujizat. Kita buka bersama di dalam Matius 17 ayat 20. Di situ dia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pun akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Orang yang kurang percaya, orang yang tidak percaya, jangan berharap akan merasakan atau melihat mujizat. Gunung di sini gambaran tentang pergumulan, masalah, bahkan mungkin sakit penyakit. Semua dapat diatasi apabila kita percaya kepada Tuhan. Karena Dia penolong kita. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Untuk melihat mujizat itu nyata dalam kehidupan kita, pertama, ada kuasa doa. Di dalam berdoa, di dalam doa kita setiap hari, kita akan melihat mujizat-mujizat itu terjadi. Ada kuasa doa yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam Matius 18 ayat 18 sampai 19, di situ dia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ayat 19, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antara daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Mujizat itu akan terjadi bila kita sepakat berdoa, meminta kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Kalau kita hanya sekedar percaya dan kita bilang Tuhan pasti tolong, tetapi kita tidak pernah berdoa, tidak pernah jalin hubungan dengan Tuhan. Karena doa itu adalah jalinan hubungan dengan Tuhan. Doa itu adalah satu-satu jalan bahwa kita bisa terhubung dengan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan bilang, engkau mau melihat mujizat, engkau harus berdoa. Karena di dalam doa itu ada mujizat. Ada kuasa dalam setiap doa dengan iman yang sungguh-sungguh. Ingat, semua ada dalam persatuan dan kesepakatan. Kesepakatan dengan siapa? Kesepakatan kita dan Tuhan. Jadi ada 2 orang, 3 orang yang bersatu berdoa, meminta kepada Bapa, Bapa akan kabulkan itu bagi kita. Dan yang kedua, kuasa perkataan. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara, kuasa perkataan. Dikatakan kalau engkau punya iman dan engkau berkata gunung ini pindah, itu firman Tuhan yang jamin itu akan pindah. Dalam setiap persoalan kita, mungkin masalah beban kita yang tidak pernah berhenti, kalau kita katakan dengan iman, dengan doa, masalah pergi. Tuhan akan kerjakan itu. Sakit penyakit pun begitu banyak, mungkin saat ini begitu banyak sakit penyakit yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita percaya dengan doa, dengan perkataan kita, ingat perkataan kita ada kuasa. Karena apa? Firman Tuhan yang menjamin bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Iman yang sekecil apapun bila kita pakai pasti akan mengatasi masalah. Firman Tuhan jamin iman yang sebesar biji sesawi, kalau kita pakai itu dengan kuasa Tuhan,
itu akan besar kuasanya. Tapi orang yang bimbang dan orang yang tidak percaya tidak akan mendapatkan pertolongan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 di situ. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh iman. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau orang bimbang, jangan berharap ada mujizat. Orang yang tidak percaya tidak akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Walaupun engkau berusaha dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, dengan segala harta kekayaanmu, dengan segala pengalaman-pengalamanmu. Kalau engkau tidak berdoa, tidak mempunyai iman dengan perkataan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah merasakan mujizat itu. Kunci untuk menerima dan melihat, menikmati mujizat itu adalah doa dan percaya. Dan ingat, perkataan positif. Bagaimana kita percaya dan bertindak, maka kita akan menerima janji Allah dalam hidup kita. Satu, meminta, berkata positif dengan keyakinan, jangan bimbang dan percaya. Setiap perkataan kita ada kuasa. Akan terjadi sesuatu dengan percaya kita. Apa yang digemakan oleh mulut ada kuasa. Sebab itu hati-hati untuk kita berkata-kata. Perkataan positif akan terjadi hal-hal yang positif. Perkataan yang negatif akan terjadi hal-hal yang negatif. Sebab itu hati-hati dalam berucap. Belajarlah selalu berkata yang baik, yang positif setiap hari. Supaya engkau lihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Ingat, perkataanmu ada kuasa. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada melihat dan dengar renungan hari ini. Bapa yang baik di dalam surga, Bapa yang selalu menyertai umat-umat Tuhan, yang selalu mengasihi kami dengan kasih karunia yang luar biasa. Kami ada sampai hari ini karena kasih kemurahan Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, kalau kami mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kami bisa memindahkan gunung-gunung persoalan, masalah, sakit, penyakit. Sebab itu hari ini kami mau belajar untuk melakukan, memperkatakan hal-hal yang positif. Supaya kami melihat hal-hal yang positif terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami, setiap umat-umat Tuhan yang saat ini menyaksikan renungan pada hari ini. Biar kami boleh memperoleh iman, percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau sanggup melakukan. Dengan iman kami boleh berkata segala hal terjadi. Karena bagi orang percaya tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Karena Tuhan memberikan kami kuasa. Lewat perkataan kami, lewat doa kami akan melihat dan menikmati mujizat itu. Sebab itu Roh Kudus mampukan kami. Tuhan Yesus tolong kami semua yang sudah melihat dan mendengar renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.